Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya, teman-teman eh, insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan aku Syarif Rahman dengan Arif pada video kali ini. Izinkan saya berbagi, Bapak Ibu ya, sharing mengenai salah satu template yang beberapa bulan yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu sempat saya bikin videonya ya sesaat setelah keluarnya peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, dan saat ini izinkan format itu saya update kembali Bapak Ibu ya, ada sedikit perubahan dan bahkan dilengkapi lagi ya. Insya Allah video ini akan sangat istimewa buat kita semuanya dan bisa dimanfaatkan oleh Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan di seluruh Indonesia ya, seperti itu. Jadi ini adalah update format berita acara review dokumen persiapan pengadaan oleh Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan. Bagi yang belum mengenal Bapak Ibu, izinkan sekilas, saya adalah pengelola pengadaan barang jasa Limadia pada BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan dari Perpres 12 tahun 2021, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia yang merupakan organisasi profesi yang ditentukan oleh Permenpan 29 tahun 2020. Kemudian juga penulis buku pengadaan barang jasa pemerintah. Bapak Ibu, ini ada beberapa buku. Saya juga fasilitator pengadaan barang kehormatan, Property Advisor LKPP dan Pokja Tender Internasional. Kemudian izinkan sedikit promosi Bapak Ibu, nantikan 3 buku terbaru saya yang akan hadir beberapa bulan lagi, tapi Bapak Ibu ya masih proses, yaitu petunjuk teknis penyusunan spesifikasi teknis KK dan perkiraan harga pengadaan berbasis kinerja. Kemudian juga buku ini ditujukan untuk seluruh PA, KPA, PPK di seluruh Indonesia, baik pemerintah maupun swasta mestinya wajib beli buku ini Bapak Ibu. Kemudian juga cara menjawab pemeriksaan hukum BAP kasus pengadaan barang jasa bagi PA, KPA, PPK, Pokja pemilihan dan juga penyedia ya. Kemudian juga buku ini juga untuk seluruh pelaku pengadaan di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya, termasuk untuk penyedia juga. Kemudian juga strategi sukses pelaku usaha mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah. Ini buku-buku yang hijau ini ditujukan kepada pelaku usaha mulai mikro, kecil, menengah, besar. Insya Allah buku ini sangat bermanfaat. Oke, nantikan saja beberapa bulan lagi, terutama yang ini ya sudah siap di penerbit buku ya. Mohon doanya semoga lancar semuanya. Oke. Kemudian izinkan saya menyampaikan disclaimer statement Bapak Ibu, video ini tidak mewakili siapapun dan organisasi manapun ya, murni paparan pribadi selaku fungsional Bapak Ibu. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat terhadap isi konten video ini, silahkan berpedoman pada yang anda yakini Bapak Ibu ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan instansi yang berwenang, yaitu LKPP ya. Ikuti aja kata-kata LKPP Bapak Ibu kalau misalkan menurut anda berbeda, karena bagaimanapun juga LKPP yang memiliki tugas dan fungsi kewenangan untuk membuat peraturan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, ini disclaimer statement yang perlu disampaikan. Nah, kita berbicara review nih Bapak Ibu. Apa sih dasar hukumnya pelaksanaan review Bapak Ibu ya? Sampai sekarang disinyalir ya banyak Pokja pemilihan itu melewatkan proses ini, padahal ini sudah diamanatkan di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Bapak Ibu. Tidak bisa tidak ya. Dasar hukumnya adalah merupakan bagian dari persiapan pemilihan ya. Pokja pemilihan melakukan persiapan pemilihan. Anda lihat di sini, langkah pertamanya adalah review DPP ya, sebelum ke yang lain-lain ya, seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya review itu juga ada review persiapan pengadaan. Nah, ini kalau review yang ini itu dilakukan sendiri oleh pejabat pembuat komitmen selaku pihak yang menyusun perencanaan pengadaan ya. Sebelum di sini PPK itu bisa melakukan review sendiri, dan objek reviewnya adalah dokumen perencanaan untuk mengecek produk dalam negeri Bapak Ibu ya. Dipastikan keseluruhan anggaran yang dia tangani itu sedapat mungkin di atas 40% itu adalah produk dalam negeri, dan atau review terhadap spesifikasi teknis untuk KAK. Oke ya, seperti itu. Kemudian
tahap persiapan pemilihan untuk non konstruksi seperti ini, seperti yang tadi kita jabarkan ada 8 langkah. Itu review DPP, penetapan metode pemilihan, penetapan metode kualifikasi, penetapan persyaratan penyedia pokja pemilihan ya, penetapan metode evaluasi penawaran ya pokja pemilihan, penetapan metode penyampaian penawaran ya pokja pemilihan, penetapan jadwal pemilihan oleh pokja pemilihan, dan pada ujungnya adalah penyusunan dokumen pemilihan. Jadi ending dari seluruh tahapan persiapan pemilihan adalah penyusunan dokumen pemilihan, di mana di sini ada review DPP dan berbagai prosedur penetapan-penetapan yang merupakan tanggung jawab dari pokja pemilihan atau Bapak Ibu. Ya, ini pokja pemilihan ya, yang nantinya akan menggunakan metode pemilihan tender, seleksi, penunjukan langsung, tender cepat seperti itu ya. Nah, kemudian ini untuk yang non konstruksi. Kalau yang konstruksi pada prinsipnya sama Bapak Ibu ya, tapi ditambahkan satu ini di belakang penetapan jaminan penawaran dan sanggah banding ya, ada bunyinya seperti itu ya. Kalau yang konstruksi ya seperti itu. Kemudian untuk pejabat pengadaan, kalau tadi kan pokja pemilihan, kalau pejabat pengadaan tahapannya disimpelkan, disimplifikasi ya, tinggal 4. Review DPP tetap, penetapan persyaratan penyedia, penetapan jadwal pemilihan, dan penyusunan dokumen pemilihan ya, dilakukan simplifikasi. Oke, dan ini adalah outline format review Bapak Ibu ya. Outline format reviewnya seperti ini Bapak Ibu. Ada format 1, format 2. Format 1 untuk barang ya, format 2 untuk jasa lainnya, format 3 untuk jasa konsultan non konstruksi ya. Perhatikan benar-benar Bapak Ibu ya. Format 3 ini ada 2 file, yaitu file Word jasa konsultan non konstruksi biaya reviewnya, dan lampiran Excelnya yang pembobotannya ya. Kemudian format 4 ini adalah bagian 2 untuk bagian penunjukan langsung Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Format 5 untuk yang pekerjaan konstruksi, format 6 untuk jasa konsultan konstruksi, dan ada lampiran Excelnya, ada 2 file di sini ya formatnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian struktur BA reviewnya seperti ini Bapak Ibu. Struktur BA reviewnya ada bagian 1, ada bagian 2. Bagian 1 itu review DPP dari PPK. Bagian 2 yang merupakan kertas kerja persiapan pemilihan, dan masing-masing dihitung angka kredit Bapak Ibu. Jadi bagian 1 angka kredit terpisah, bagian 2 angka kredit terpisah. Jadi ada 2 angka kredit yang bisa diklaim dalam satu kegiatan review ini Bapak Ibu. Ada 2 angka kredit yang bisa diklaim dalam satu kegiatan review ini. Bagian 1 review DPP, bagian kedua kertas kerja persiapan pemilihan. Nah, ini apa update-nya ini Bapak Ibu? Update-nya adalah setidaknya ada 3 update Bapak Ibu ya, dari video yang sebelumnya saya upload. Pertama adalah perbaikan beberapa kalimat pertanyaan dan draft jawaban Bapak Ibu, ada sedikit perbaikan lah ya. Kemudian penambahan pertanyaan terkait SNI wajib ya, Standar Nasional Indonesia. Ya, itu memastikan bahwa barang-barang ini adalah memenuhi kriteria SNI Bapak Ibu ya, bahwa Kemenperin itu mengeluarkan daftar barang SNI wajib Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya. Ini perlu untuk diklarifikasi pada saat review Bapak Ibu. Kalau memang barang yang mau diadakan itu merupakan barang yang bagian dari SNI wajib, maka dia harus pakai SNI wajib ini. Kemudian penambahan file-file BA review persiapan tender internasional, ini saya tambahkan Bapak Ibu ya, yang menggunakan standar dokumen dari World Bank. Jadi barangkali ini bermanfaat buat Anda yang mau melakukan tender internasional yang menggunakan standar dokumen dari World Bank ya. Barangkali instansi Anda mendapatkan pinjaman dari World Bank, ya silahkan ini bisa dimanfaatkan ya. Oke. Jadi itulah 3 update. Sebenarnya nggak banyak Bapak Ibu, update-nya ya hanya 3 ini Bapak Ibu. Cuma memang ini filenya saya tambahkan Bapak Ibu ya. Filenya saya tambahkan ini Bapak Ibu ya. Nanti akan Bapak Ibu mendapatkan kumpulan file-file ini Bapak Ibu yang bisa Anda manfaatkan. Ini sudah saya ringkes khusus untuk tema review ini Bapak Ibu ya. Pertama ini adalah format spek KAK Bapak Ibu ya. Format spek KAK, dan ini penting. Silahkan ini bisa Anda gunakan format ini. Saya berharap format ini bisa Anda gunakan untuk seluruh pengadaan barang jasa. Ini kalau
ini untuk barang dan jasa lainnya. Kemudian yang di atas ini adalah kalau Anda mau untuk kontrak payung ya. Kalau Anda tertarik dengan kontrak payung ya, Anda bisa menggunakan model speknya seperti ini. Ada strateginya, ada beberapa strategi di sini. Kemudian ini untuk pekerjaan konstruksi, ada contohnya seperti ini. Bapak Ibu, ini serahkan aja sama konsultan perancang. Saya harus minta bikinnya speknya kayak gini nih. Strukturnya seperti ini gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk KAK yang hanya digunakan untuk jasa konsultan ya. KAK hanya disediakan untuk jasa konsultan, baik konstruksi maupun non konstruksi, tidak untuk yang lain-lainnya, barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya tidak ada KAK ya. Seperti itu. Ini format ini silakan dimanfaatkan. Kemudian nah ini dia Bapak Ibu ya, format kontrak payung ya, format untuk pokja pemilihan di folder yang pokja pemilihan. Nah, ini ada beberapa. Ini saya tambahkan, ini kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Kita lihat ya. Pada prinsipnya sama dengan yang kemarin Bapak Ibu ya. Nah, bagian 1 ya. Strukturnya seperti ini. Saya tambahkan ini bagian ini nih. Kita lihat bagian yang kita tambahkan di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya. Apakah sudah dilakukan pengecekan ya daftar SNI wajib dari Kemenperin? Ya, ini kita sertakan linknya untuk mempermudah Bapak Ibu. Dan apabila termasuk dalam daftar, apakah dijadikan pertimbangan dalam penyusunan spesifikasi teknis ya. Tugas Pokja hanya mengingatkan PPK. Terserah PPK mau jawab apa. Misalkan seperti itu ya. Ini jadi Bapak Ibu, ini perlu kita ketahui bahwa Kemenperin itu mengeluarkan daftar SNI wajib Bapak Ibu. Daftar SNI wajib. Jadi kalau misalkan ini contohnya nih, Anda mau pengadaan air mineral misalkan seperti itu. Ini ada SNI-nya nih. SNI 3553 2015 ini kita klik ya. Nah, ini ada SNI-nya nih Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Oke, ini tinggal diklik, isinya SNI seperti bagaimana, standarnya bagaimana, mestinya tinggal diterapkan ya. Kalau memang barang itu ada SNI-nya ya sesuai dengan amanat di Perpres dan peraturan LKPP ya, mestinya ini diterapkan Bapak Ibu untuk menjadi ruang lingkup ya, untuk menjadi ruang lingkup standar kualitas, standar minimal dari dokumen spesifikasi Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan kalau memang barang itu ada di daftar ini, ada banyak Bapak Ibu ya, daftar ini ada 123 entrian Bapak Ibu ya, 123 macam barang ya sejauh ini, dan ini mestinya akan terus berubah Bapak Ibu ya, akan terus berubah. Dan silahkan ini jangan sampai ketinggalan beritanya, ikuti terus di link ini Bapak Ibu ya. Ini adalah Pusat Standarisasi Industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Nah, kalau memang daftar ada barangnya ada di sini, maka dituangkan di sini masuk atau tidak masuk. Nah, kalau misalnya tidak masuk ya sudah tidak masuk. Kalau masuk ya masuk dengan nomor SNI berapa. Kemudian di sini dituangkan kebijakan penentuan spesifikasi teknis atas SNI adalah, nah misalkan tidak menggunakan SNI dengan pertimbangan ini itu, atau menggunakan SNI dengan seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang kita tambahkan dengan beberapa Bapak Ibu ya. Kemudian kita mengingatkan kembali, saran saya Bapak Ibu, di dalam setiap pembahasan review itu selalu ada pertanyaan standar dan pertanyaan tambahan. Nah, pertanyaan standar saran saya biarkan aja seperti ini. Pertanyaan standarnya biarkan saja seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan, silahkan tuangkan di sini, tambahkan pertanyaannya di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Apa aja yang direview di sini Bapak Ibu? Kalau yang barang dasarnya mirip Bapak Ibu, yang direview adalah pertama adalah bagian A ada review spektek ya. Kemudian bagian B ya, dan ini jangan lupa Bapak Ibu, setiap kali review setiap bagian-bagiannya ini ada rekomendasi dari Pokja Pemilihan. Terserah nanti PPK mau seperti bagaimana tanggapannya, yang penting Pokja Pemilihan sudah memberikan rekomendasinya. Minimal kalau misalkan barang yang tidak termasuk kriteria pasal 19 ayat 2 ya harus tidak boleh mengarah kepada merek tertentu atau penyedia tertentu. Gitu Bapak Ibu ya. Rekomendasi itu perlu, dan setelah itu terserah nanti PPK-nya mau seperti bagaimanapun juga spesifikasi teknis adalah kewenangan dari PPK ya. Bagian B adalah review HPS ya. Ini bagi pertanyaan tidak perlu kita bahas lagi, sudah ada di video sebelumnya, dan ini rekomendasinya. Jadi ada 6 pertanyaan standar, kalau mau nambah silakan dituangkan di sini.
Bagian C adalah review rancangan kontrak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan standar di sini, Bapak Ibu ya, ada 7 pertanyaan standar ya. Nah, kemudian kalau mau nambahin silakan ada di sini, dan ini adalah rekomendasinya. Dan rekomendasi di sini adalah contoh kalimat ya, silahkan kalau pokja pemilihan mau merubah kalimat-kalimat di sini silahkan. Kemudian review dokumen anggarannya nih ya. Apalagi kalau misalkan satu paket itu ada 2 akun, ngalami nggak Bapak Ibu? Saya sering ngalami nih Bapak Ibu. Ya, satu paket akunnya ada 2, biasanya itu paket pemeliharaan yang di mana di situ ada akun pemeliharaan dan akun pembelian suku cadangnya. Nah, itu akunnya 2 tapi dalam satu paket dikonsolidasi. Nah, ini ada beberapa strategi pengadaan gitu. Kemudian review ID paket rootnya ya, dipastikan sudah diumumkan, ada rekomendasinya. Review waktu penggunaan. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, waktu penggunaan. Ya, pastikan kalau memang waktunya tidak cukup ya. Berdasarkan berita acara review ini, maka rekomendasikan ini Bapak Ibu. Ya. Misalkan di sini ada kalimat nih. Apabila proses pemilihan berdasarkan penjelasan perkiraan waktu data dapat disimpulkan bahwa paket ini cukup waktu misalkan. Tapi kalau misalkan kesimpulannya tidak cukup, maka sampaikan di sini tidak cukup dan pokja pemilihan mengembalikan DPP ini kepada PPK gitu. Kalau memang diperkirakan waktunya tidak cukup, tuangkan di sini. Jangan memaksakan suatu proses pemilihan Bapak Ibu. Bisa dioptimalkan dengan pengadaan metode pemilihan yang lain yang lebih ringkas, misalkan dioptimalkan untuk belanja di katalog misalkan ya, di toko daring ya, di WP pengadaan, seperti itu. Hal-hal yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan di instansi Anda. Kemudian review analisis pasar di sini ya, batasan di sini adalah untuk memastikan ketersediaan barang jasa dan pelaku usahanya. Nah, silakan tuangkan ada rekomendasinya di sini. Dan bagian hanya ini yang penting Bapak Ibu, silahkan PPK mengusulkan persyaratan apapun ya, persyaratan apapun Bapak Ibu ya kepada pokja pemilihan, tuangkan di semua di sini. Jangan menuangkannya di dokumen spek Bapak Ibu ya. Legitimasi persyaratan penyedia itu adalah tertuang di dalam berita acara review yang nantinya dipindahkan ke kertas kerja persiapan pemilihan dan dituangkan ke dalam dokumen pemilihan yang nanti akan juga disetting di aplikasi SPSE menjadi persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis ya. Hanya 2 itu ya. Di persyaratan penyedia dituangkan di sini Bapak Ibu, bukan di spek. Spek itu berisi ruang lingkup pekerjaan ya, tuangkan, usulkan apapun ya, termasuk alasannya. Akan tetapi perlu kita pahami bersama bahwa penetapan persyaratan penyedia menjadi hak dan menjadi tugas dan kewenangan pokja pemilihan, sehingga pokja pemilihan di sini kita buat setuju atau tidak setuju. Pak, kalau tidak setuju bagaimana? Ya sudah, persyaratan ini tidak dimasukkan ke dalam kertas kerja bagian kedua nanti ya, bagian yang ini Bapak Ibu, bagian kedua kertas kerja persiapan pemilihan kan dituangkan di sini. Yang dituangkan adalah yang disetujui saja Bapak Ibu. Jadi ada persyaratan yang disetujui, ada persyaratan yang tidak disetujui. Juga ada persyaratan yang memang sudah dari pokja pemilihan ya, standarnya seperti itu. Ya. Kemudian bagian yang baru ini masuk ke bagian yang kedua ya. Bagian kedua adalah kertas kerja persiapan pemilihan berisi berbagai macam pertanyaan terkait dengan penetapan tadi ini Bapak Ibu ya. Yang penetapan tadi ini, yang ini nih. Ya, ini ya, penetapan metode pemilihan, penetapan metode kualifikasi, penetapan persyaratan penyedia dipindahkan ke sini, penetapan metode evaluasi penawaran, apakah mengenakan harga terendah sistem gugur, apakah menggunakan harga terendah dengan ambang batas, apakah menggunakan dengan sistem nilai, ya seperti itu. Ini adalah di sini tempatnya Bapak Ibu. Kemudian penetapan metode penyampaian penawaran, ya, penetapan jadwal pemilihan, penyusunan dokumen pemilihan dan seperti itu. Dan Bapak Ibu ya, di bagian kedua kita nggak bahas detail lagi karena sudah pernah dibahas sebelumnya, tidak banyak perubahan. Jadi perubahannya adalah kebanyakan di sini Bapak Ibu, intinya adalah di sini tadi ini Bapak Ibu ya. Ini dia perbaikannya, update-nya ada di sini ya, update nomor 2021. Mungkin satu saat bisa kita berubah lagi Bapak Ibu ya. Kelebihan dari format ini Bapak Ibu ya, format ini kelebihannya adalah draft jawabannya sudah ada gitu. Ya, draft jawabannya sudah ada. Nah, lihat seluruhnya draft jawabannya sudah ada. Termasuk ini penyedia perorangan ya. Ini jangan sampai dihapus ya, penyedia perorangan memang ini di setting untuk
untuk seluruh jenis pengadaan ada penyedia perorangannya, termasuk barang jasa lainnya. Bahkan untuk barang dan jasa lainnya itu unlimited, bisa mengikuti tender Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ini ya format 1, format 2, juga ini format 3. Ya silahkan, ini enggak banyak perubahan, tetap sama Bapak Ibu ya. Nah, format 4 ini adalah bagian keduanya. Bapak Ibu, format 4 ini gunakan kalau Bapak Ibu mau penunjukan langsung. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Anda mau penunjukan langsung barang gitu, berarti bagian 1 Anda pakai format 1 ya, pakai yang ini. Bagian 2-nya pakai format 4. Ya, semoga bisa ditangkap maksudnya ya. Kalau misalkan Anda mau penunjukan langsung barang, maka bagian 1 pakai format 1, bagian 2 pakai format 4. Gitu ya. Kalau Anda mau merencanakan tender cepat, maka bagi tender cepat konstruksi misalkan, berarti bagian 1 menggunakan format 5 ya, ini ya, pekerjaan konstruksi, bagian 2-nya menggunakan format 4 ya. Jadi format 4 ini hanya untuk bagian keduanya saja Bapak Ibu ya. Format 5 untuk pekerjaan konstruksi Bapak Ibu ya. Kita intip sejenak, tidak ada yang dirubah di sini Bapak Ibu, kecuali yang bagian SNI tadi itu aja Bapak Ibu ya. SNI sengaja, nah ini Bapak Ibu ya, kita tambahkan huruf F di sini untuk bahan bangunannya. Kalau memang itu ada SNI-nya, tuangkan Bapak Ibu ya untuk bahan bangunannya ya. Bagian bangunan atau komponen bangunan ya, keramiknya misalkan ada SNI-nya misalkan ya, tuangkan, dicek tadi di daftar SNI wajib tadi Bapak Ibu. Oke, ini pertanyaan lain-lainnya tetap Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga tambahkan lagi review persiapan tender ulang nih. Nah, ini sering jadi momok Bapak Ibu ya, sering jadi momok bahwa modus-modus kecurangan-kecurangan itu bisa jadi ada di sini Bapak Ibu, di tender ulang dicocok-cocokin dengan yang kemarin gitu untuk mengarahkan pada merek tertentu atau penyedia tertentu. Nah, ini Bapak Ibu, apapun perubahan untuk tender ulangnya Bapak Ibu, ini harus ada informasinya tertuang di sini Bapak Ibu. Ya, segala ketentuan di luar tersebut di bawah ini dinyatakan dan disepakati tetap. Jadi yang ada ini perubahannya aja Bapak Ibu. Ya, perubahannya di mana semula menjadi alasan, ya, semula menjadi alasan. Nah, dituangkan di sini Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini penting untuk dipahami bersama. Oke. Kemudian untuk pejabat pengadaan. Nah, ini sudah kita simplifikasi juga Bapak Ibu ya untuk pejabat pengadaan. Ya. Yang pengadaan langsung ini untuk barang ya. Untuk barang pengadaan langsung kita sudah simplifikasi, kita sudah tambahkan juga yang terkait dengan SNI tadi Bapak Ibu. Malah sebenarnya yang lebih penting untuk SNI malah yang pengadaan langsung ini ya, biasanya pengadaan common goods ya, common goods, pengadaan umum ada di pasaran itu mestinya Anda perhatikan SNI-nya ini Bapak Ibu. Pastikan manual barangnya adalah kalau memang ada daftar SNI wajib maka itu ber-SNI Bapak Ibu ya. Oke, ini kita seperti ini ya pengadaan langsung. Kemudian ini untuk khusus kontrak payung nih Bapak Ibu. Kontrak payung itu sebenarnya diamanahkan bisa untuk barang, jasa lainnya dan jasa konsultan. Tapi ini saya baru bikin untuk yang barang dan jasa lainnya Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu yang untuk khusus kontrak payung ini sedikit ada modifikasi Bapak Ibu. Pada prinsipnya ya nggak jauh-jauh beda amat sih Bapak Ibu ya. Cuma ini ada sedikit modifikasi di bagian kontrak payungnya nih Bapak Ibu. Ya, yaitu penambahan yang di bagian sini nih. Ya, jika ini menggunakan kontrak payung ya ditambahkan di sini Bapak Ibu. Latar belakang kontrak payungnya apa ini ya? Kemudian tujuan kontrak payungnya ini buat apa ini? Masa berlakunya mau berapa lama? Setahun doang? Atau 2 tahun? Atau 3 tahun? Ya. Kemudian daftar barang atau pekerjaan yang akan dikontrak payungnya apa nih Bapak Ibu? Daftar barang atau pekerjaan. Ya, barang misalkan suku cadang A, suku cadang B, misalkan seperti itu. Atau barang persediaan tinta apa gitu misalkan gitu ya. Atau pekerjaan maintenance, jasa maintenance lokasi A, jasa maintenance lokasi B seperti itu ya. Kemudian klausul kritis terkait potensi perubahan harga sepanjang perjalanan masa kontrak payung. Apa? Misalkan kontrak payung akan diadendum apabila kurs rupiah di atas 17.000 misalkan begitu atau bagaimana, terserah Bapak Ibu ya. Jadi ini yang kita tambahkan, yang lainnya insya Allah tetap Bapak Ibu ya. Ini kontrak payung, format review untuk kontrak payung. Kemudian kita juga tambahkan spesial untuk yang ini nih Bapak Ibu ya. Kalau Anda mau pakai formatnya World Bank ini ya Bapak Ibu, barangkali nanti suatu saat Anda pakai format World Bank, nah silahkan ini bisa digunakan Bapak Ibu ya.
World Bank tidak mengatur bagaimana struktur spesifikasi, maka sebaiknya gunakanlah struktur seperti ini, lebih bagus Bapak Ibu ya. Struktur seperti ini hanya saja biasanya World Bank akan meminta versi bahasa Inggris Bapak Ibu ya, versi bahasa Inggris. Nah bedanya di sini nih bagian 2 nih Bapak Ibu ya. Format World Bank ini ada beda-bedanya sedikit. Nah di sini nih review rancangan kontrak. Jadi World Bank ini memiliki perpresnya sendiri, yaitu The World Bank Procurement Regulation for IPF Borrower Procurement on in Investment Project Financing versi Juli 2016 yang sudah direvisi revise November 2017 and August 2018. Nah ini sudah di upgrade. Ini adalah perpresnya World Bank Bapak Ibu. Jadi ini beda-beda di sini jenis kontrak ini disesuaikan saja Bapak Ibu ya dengan yang diminta dengan World Bank Bapak Ibu ya. Kemudian juga ini kita rubah kata-kata seperti SSUK ya, Special Condition of Contract ya, untuk beda-bedanya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa perbedaan ya. Kita sudah insya Allah sudah kita sesuaikan Bapak Ibu ya. Sudah kita sesuaikan dengan formatnya World Bank. Kemudian apa lagi? Nah, di sini Bapak Ibu yang World Bank itu memiliki yang namanya decision tree ya, decision tree ya, di mana dalam menetapkan metode pemilihan ya di dalam aplikasi STEP versi mereka Bapak Ibu ya, STEP. Itu seperti kayak sirupnya kalau di kita itu Bapak Ibu, tapi lebih detail dan fungsinya untuk pencatatan proyek-proyek yang ada di bawah World Bank Bapak Ibu ya. Nah, ini ada semacam decision tree Bapak Ibu di World Bank itu. Yaitu pertama procurement opportunity-nya ini dia nantinya menggunakan direct selection ya, atau istilah kita itu ya penunjukan langsung atau menggunakan competitive process. Betul Bapak Ibu. Kalau dia menggunakan competitive process, kemudian diidentifikasi lagi dia pasarnya pasar nasional atau internasional. Nah, ini Bapak Ibu yang World Bank yang menentukan nanti ya, tergantung dari ruang lingkup pekerjaannya dan informasi dari kita sendiri Bapak Ibu ya, national market or international market. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan dia national market maka dimungkinkan menggunakan standar dokumen yang dari LKPP, dimungkinkan Bapak Ibu. Nah, tapi saran saya Bapak Ibu ya, kalau menggunakan format World Bank sebaiknya gunakanlah format dari World Bank saja Bapak Ibu ya, lebih karena ujung-ujungnya juga di bahasa Inggris kan Bapak Ibu ya, ujung-ujungnya di bahasa Inggris kan, dan peraturan persyaratan penyedia juga harus mengikuti ketentuan di World Bank. Daripada seperti itu ruwet-ruwet nanti ya sudah mengikuti dari formatnya World Bank saja Bapak Ibu, itu lebih enak, lebih mudah Bapak Ibu ya. Saran saya ini Bapak Ibu ya. Apalagi kalau internasional pun market pun juga tergantung. Nanti Bapak Ibu dalam waktu dekat LKPP akan mengeluarkan peraturan LKPP tentang pengadaan internasional. Ini betul salah satu tim perumusnya Bapak Ibu ya. Ini akan keluar sebentar lagi nih Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ini adalah decision tree the first step. The second step-nya adalah ini Bapak Ibu, decision tree if competitive process. Jadi kalau prosesnya itu kompetitif maka dibuat seperti ini. Dia limit atau open Bapak Ibu. Nah, ini bisa dibikin limit atau open. Nah, ini ya. Kalau misalkan dia dibikin adalah tender terbatas, kalau bahasa kita adalah zaman-zaman dulu tender terbatas gitu Bapak Ibu ya. Nah, maka dia bisa menggunakan RFQ atau RFV, request for quotation atau request for bid. Nah, gitu ya. Request for quotation atau request for bid Bapak Ibu. Nah, kalau request for bid ini umumnya Bapak Ibu ya, kalau tender-tender di World Bank menggunakan request for bid Bapak Ibu. Ini umumnya Bapak Ibu. Nah, kalau request for bid ada dipecah dua lagi, pre-qual atau post-qual, pre-qualification atau post-kualifikasi, pra-kualifikasi atau pasca-kualifikasi Bapak Ibu. Yang masing-masing bisa satu amplop atau dua amplop Bapak Ibu ya, single stage, semuanya single stage ya Bapak Ibu ya. Kalau yang limit semuanya single stage atau satu tahap, tapi pilihannya bisa satu amplop atau dua amplop Bapak Ibu ya, seperti itu. Kalau biasa kita di SPC itu satu file atau dua file gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau ini open Bapak Ibu ya, kalau ini open tendernya terbuka sama Bapak Ibu ya, tendernya terbuka ini ada request for bid atau request for proposal ya, tidak ada request for quotation Bapak Ibu. Nah, sama-sama request for bid sama-sama kayak tadi di atas ya, bisa sama request for bid itu pasti single stage, hanya saja dia bisa satu file atau dua file ya, seperti itu. Kemudian kalau yang request for proposal ini untuk project-project yang sangat kompleks itu biasanya menggunakan initial selection ya, dia dua tahap Bapak Ibu ya.
ya, di mana dia menggunakan BAFO atau negotiation, close opening of financial envelope, ya. Jadi seperti dua tahap kalau di kita Bapak Ibu, ya. Atau streamline atau kompetitif dialog. Kalau dua ini saya kurang paham Bapak Ibu, ya. Saya ngalami, yang saya paham yang ini Bapak Ibu, yang ini sama dengan di LKPP. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, ya. Kalau dengan request for bid, jadi ini ada Bapak Ibu, petunjuknya di sini. Request for bid itu untuk apa? Ya, pengadaan standar di mana persyaratannya sederhana dan mudah untuk menjelaskannya. Pengadaan yang kompleks di mana peminjam menjelaskan spesifikasi dan pasar telah membuktikan kemampuan untuk memberikannya. Dan seterusnya, sudah ada ketentuannya. Request for proposal untuk apa Bapak Ibu, ya, di sini ada penjelasannya. Ya, selebihnya Bapak Ibu syarat persyaratannya sudah ada diatur di sini, ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat, ya, keseluruhan dari update format review ini Bapak Ibu, ya. Dan pada prinsipnya Bapak Ibu, review ini adalah menjadi filter kita untuk value for money tujuan pengadaan Bapak Ibu, ya. Pesan untuk kita semua, untuk bahan introspeksi Bapak Ibu, ya, untuk kita semuanya, ya, bahan introspeksi Bapak Ibu, dari semua hal apa yang kita sampaikan ini, yang terpenting adalah jaga integritas kita. Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk uang dan karir. Namun ada hal yang pasti sampai kapanpun menemani kita dan peduli dengan kita, yaitu anak kita, istri kita, orang tua kita Bapak Ibu. Ingatlah mata mereka setiap kali mengambil keputusan. Ingatlah mata mereka setiap kali mengambil keputusan Bapak Ibu. Ya, kita memang tidak bisa putih sendiri di antara hitam, dan bahkan kabut menutupi raga kita. Teman dan musuh seperti dua sisi mata pisau yang bisa berubah setiap saat. Tapi pastikan kaki kita berdiri pada rel moral, agama, dan hukum, sambil kepala kita melihat ke atas langit bahwa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Adil Bapak Ibu, selalu mengawasi kita dan setiap saat akan menuntut balas kepada kita. Ya, kalau pembalasannya kepada kita. Nah, kalau pembalasannya kepada keluarga kita bagaimana? Itu Bapak Ibu, pikirkan, jaga integritas, jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.